Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ngaji buku kita, buku Falsafatuna, Our Philosophy, karya Syed Muhammad Baqir Sadr. Sekarang kita masuk pada decap bagian pertama tentang teori pengetahuan. Di dalam diskusi filsafat, pengetahuan manusia adalah pembicaraan filosofis yang diperdebatkan secara tajam. Diskusi tentang pengetahuan ini menempati posisi sentral di dalam filsafat, terutama di dalam filsafat modern. Jadi pengetahuan adalah titik utama kemajuan filosofis menuju pembentukan filsafat yang kokoh tentang alam semesta dan dunia ini. Nah, untuk memulai itu, Syed Baqir Sadr memulainya dengan beberapa pertanyaan yang terkait tentang pengetahuan manusia. Bagaimanakah manusia itu mengetahui? Bagaimana kehidupan intelektual mereka itu terbentuk, termasuk semua pemikiran dan gagasan yang dimilikinya, dan apa sumber yang memberikan mereka pemikiran dan pengetahuan ini. Nah, itu adalah dasar-dasar pertanyaan filosofis untuk mengetahui apa itu teori pengetahuan. Nah, Syed Baqir Sadr untuk mulai memasuki teori pengetahuan, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu persepsi. Syed Baqir Sadr membagi persepsi menjadi dua jenis. Yang pertama, ia menyebutnya tasawur, konsepsi, dan yang kedua adalah tasdik, ada asersi, ether, ya, asens, tasdik. Kalau konsepsi itu adalah pengetahuan sederhana, dan tasdik adalah pengetahuan yang melibatkan penilaian. Sebagai contoh konsepsi itu misalnya adalah panas, gagasan panas, ya, cahaya atau suara. Nah, adapun tasdik, ya, adalah dicontohkan dalam penilaian kita. Misalnya panas adalah kekuatan yang berasal dari matahari. Ini tasdik, bahwa matahari lebih bercahaya daripada bulan. Itu contoh tasdik. Dan bahwa atom rentan terhadap ledakan. Nah, ini yang membedakan antara tasawur dan tasdik, adanya judgment, adanya penilaian terhadap konsep sederhana itu. Jadi tasawur adalah pengetahuan sederhana, dan tasdik, ya, asersi itu adalah pengetahuan dengan adanya judgment, penilaian atau persetujuan. Syed Baqir Sadr menganggap pikiran manusia mempunyai dua jenis konsepsi. Yang satu adalah ide konseptual sederhana seperti eksistensi wujud, ya, persatuan panas, keputihan, dan yang lainnya adalah ide komposit. Yang pertama adalah ide konseptual, yang kedua adalah ide komposit. Nah, konsepsi terdiri dari dua jenis, pikiran manusia terdiri dari dua jenis konsepsi ini. Ide konseptual sederhana dan ide komposit. Ide komposit misalnya adalah penggabungan konsepsi yang sederhana
kombinasi konsepsi sederhana. Sebagai contoh, kita membayangkan segunung tanah, dan kemudian kita membayangkan sepotong emas. Setelah itu kita menggabungkan dua konsepsi ini, yang berasa menjadi konsepsi ketiga, yaitu segunung emas. Tadi segunung tanah, sepotong emas menjadi segunung emas. Nah, konsepsi ketiga ini pada kenyataannya terdiri dari dua konsepsi sebelumnya. Oleh karena itu, semua konsepsi komposit direduksi menjadi sebuah unit konseptual sederhana. Jadi secara sederhana kita katakan ada dua jenis konsepsi. Yang pertama adalah ide konseptual seperti eksistensi panas. Yang kedua adalah ide komposit yang merupakan penggabungan dari konsepsi sederhana. Segunung tanah, lalu sepotong emas digabungkan menjadi sebuah konsepsi ketiga, menjadi segunung emas. Nah, percakapan tentang ini sudah berlangsung memiliki sepanjang sejarah. Mulai dari filsafat Yunani, Islam, dan Eropa, kata Syed Bakir Sadr. Nah, sepanjang sejarah filsafat, percakapan tentang konsepsi ini terus berlangsung. Dan Syed Bakir Sadr memulai secara kronologis berawal dari pandangan Plato